Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat subuh sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Kita tumbuhkan hati kita, di dalam hati kita kesyukuran. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah mengikuti sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, dalam kondisi mungkin di luar sana tidak sedikit orang yang tidak diberikan kesempatan yang sama, tidak diberikan kesempatan sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi kita alhamdulillah hari ini dipilih oleh Allah mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid. Apalagi kita diberikan kesempatan mengikuti pengajian setelah subuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Iqbal Rashid yang sudah memfasilitasi dakwah saya di Cilacap ini, yang sudah mengantar ke sini. Dan tentu saja saya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran BKM Masjid Al-Fatah yang sudah memberikan kesempatan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul. Jadi dalam Islam tuh banyak ibadah yang kita harus kumpul-kumpul. Ya, sholat berjamaah kita berkumpul, pengajian menuntut ilmu kita berkumpul. Nah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Nah, jadi masjid itu dinisbatkan kepada Allah ya. Jadi disebutnya rumah Allah, masjid. Jadi kalau ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Kemudian tidak sekedar membaca, kemudian ada tadarus. Tadarus itu saling mempelajari di antara mereka. Nah, kalau itu sudah terjadi, apa dampaknya, apa pengaruhnya? Maka akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi kita sebagai muslim nyari ketenangan tuh di masjid, Pak, Bu. Nyari ketenangan di majelis ilmu. Di saat orang lain bingung, saat mereka stres, harus nyari ketenangan di mana? Ada yang mencari ketenangan dengan mendatangi tempat-tempat yang haram. Mereka mencari ketenangan, mereka mencari kebahagiaan. Tapi ternyata kebahagiaan yang mereka dapatkan karena maksiat itu tidak lama. Semoga Allah jaga kita dari hal tersebut. Nah, jadi kalau ada suatu kaum berkumpul di masjid membaca Al-Quran, kemudian mempelajari isinya, akan turun kepada mereka ketenangan.
Kemudian selain ketenangan juga mereka diliputi rahmat. Kemudian Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi Allah bangga sama hamba yang duduk di majelis ilmu, yang duduk belajar, yang duduk untuk mendapatkan ilmu. Allah bangga karena dengan ilmu lah kita bisa lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulullah, bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan ilmu. Bagaimana kita bisa menunaikan hak-hak Allah kalau kita tidak punya ilmunya? Nah, tema kajian kita pada kali ini adalah mewujudkan syukur kepada Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, yang namanya syukur itu bukan cuma di lisan saja. Tidak hanya cukup kita berkata alhamdulillah. Ada yang dapat uang, alhamdulillah. Ada yang dapat bonus dari bosnya, alhamdulillah. Mungkin ada yang bekerja jadi pegawai, giliran diumumkan besok libur, alhamdulillah. Ada yang mendapatkan jodoh, alhamdulillah. Nah, mungkin kita tidak jarang mengucapkan alhamdulillah ini. Terima kasih. Nah, tapi ternyata wujud itu Bapak Ibu sekalian harus diamalkan juga. Jadi ada perbuatannya juga. Misalnya kita bersyukur diberikan oleh Allah nikmat berupa telinga yang bisa berfungsi dengan baik. Kita bersyukur alhamdulillah. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita bersyukur kepada Allah, hati kita berterima kasih kepada Allah. Nah, tapi yang lebih daripada itu, selain syukur lisan, selain syukur hati, juga diamalkan dengan cara gimana? Kita pakai telinga kita untuk ketaatan. Misalnya mendengarkan ilmu, mendengarkan hal-hal yang baik, itu nikmat telinga. Nikmat mulut demikian, kita bersyukur diberikan lisan yang berfungsi dengan baik. Nah, kita amalkan dengan cara apa? Kita menggunakan mulut kita untuk ketaatan. Kita pakai mulut kita untuk berzikir, kita pakai mulut kita untuk membaca Al-Quran. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu sekalian di sini mau jadi yang terbaik, Pak Bu? Nah gitu. Ini masih subuh ya, jadi masih pada lemas ya, wajar ya, gak apa-apa ya Pak ya. Jadi mau jadi yang terbaik? Mau gitu. Nah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sekalian diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat ngaji, semangat bekerja untuk menjemput rezeki Allah. Nah, pasti semua dari kita ingin menjadi yang terbaik. Macam-macam ya. Ada yang ingin jadi yang terbaik di kerjaannya, ingin jabatan yang tertinggi. Ada yang ingin jadi yang terbaik dari segi penghasilannya, ingin punya penghasilan yang tertinggi, wah terbaik tuh. Ada yang ingin menikahi wanita yang terbaik, wah, pengen yang terbaik. Kalau yang ada belum baik, ingin nyari lagi yang terbaik, wah, gitu bukan Pak? Bapak-bapak gak berani jawab ya, karena ada ibu-ibu di belakangnya. Nah, itulah kita selalu ingin yang terbaik.
Tapi kita lupa baik itu ternyata ukuran siapa, Pak? Beda-beda. Kalau ukuran manusia, manusia pada umumnya ada yang mengukur terbaik itu orang yang terbaik kalau orangnya kaya raya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, wah itulah yang terbaik. Beda-beda. Nah, kalau ukuran Rasulullah, ini dia di hadis barusan, yang namanya terbaik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian diniatkan, pokoknya saya ingin jadi pengajar Al-Quran, minimal untuk keturunan sendiri, entah anak atau cucu. Jadi anak atau cucu itu ngajinya kepada kita, Pak, kita yang ngajarin mereka. Nah, kalau belum bisa, merasa belum bisa, jangan pernah berhenti belajar. Ada guru Al-Quran, ada ustadz, datangi, ustadz saya mau belajar, insya Allah gak akan ditolak. Jadi itulah hidup kita sebagai seorang muslim, jangan berhenti belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat kaki, kita gunakan berjalan untuk ketaatan. Diberikan nikmat tangan, kita gunakan tangan kita untuk hal yang baik. Nah, jadi yang namanya syukur itu harus diamalkan. Karena jangankan tubuh ini atau panca indera digunakan untuk kemaksiatan, didiamkan saja, tidak digunakan untuk ketaatan, itu sudah salah. Misalnya kita punya telinga kita gak pernah mendengarkan kemaksiatan misalnya, tapi dengan kita tidak pernah mendengarkan ilmu saja, itu sudah tercela. Dikatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi di Al-Quran dikatakan kelak orang-orang penduduk neraka itu apa yang mereka katakan di dalam neraka. Jadi saat penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka tuh berkata, law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, seandainya dulu kami di dunia itu mendengar dan berpikir, kami pasti tidak akan masuk neraka, kami pasti tidak akan menjadi penduduk neraka. Nah, itu penyesalan para penduduk neraka. Kenapa dulu kami di dunia gak dengar? Padahal kami udah diberikan telinga, tapi kami tidak mendengar. Dan kami juga tidak berpikir. Nah, padahal setiap dari kita pasti diberikan hidayah, tapi ada yang mengambil, ada yang tidak. Nah, itu pasti diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi ada yang berpikir atau tidak. Nah, gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam di dalam Al-Qur'an, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari pengajaranku, maka baginya kehidupan yang sempit. Di dunia hidupnya sempit, kemudian kelak di hari kiamat kami kumpulkannya dalam keadaan buta. Nah, jadi para orang-orang yang berpaling dari pengajaran Allah, dari peringatan Allah, di dunia dia dikasih mata, di dunia dia dikasih telinga yang itu berfungsi dengan baik. Tapi kelak di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka dia bertanya-tanya, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta?
Padahal dulu kami di dunia bisa melihat dengan baik. Nah, begitulah datang ayat-ayat Allah kepada mereka, datang peringatan-peringatan Allah kepada mereka, tapi mereka melupakannya atau melalaikannya. Maka dari itu kelak di akhirat, di hari kiamat, mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Nah, jadi di akhirat dibangkitkan buta, di dunia juga punya kehidupan yang sempit. Nah, jadi rumus hidup Bapak Ibu sekalian, semakin kita dekat dengan ilmu, semakin kita dekat dengan Allah, semakin lapang hidup. Semakin kita jauh dari peringatan Allah, jauh dari majelis ilmu, jauh dari pengajian, semakin sempit hidup, semakin sering stres, semakin sering gelisah. Nah, dalam hidup kan kita tidak berhenti masalah yang datang. Betul Pak, Bu? Nah, ibu-ibu di belakang punya masalah, Bu? Punya. Dengan siapa, Bu? Jadi saat saya tanya dengan siapa, ya yang dipikirkan ibu siapa coba? Apakah langsung ke suami gitu, sama suami gitu? Ada yang sama suami, ada yang sama tetangga, ada yang sama teman kerja mungkin. Macam-macam lah. Ada yang anaknya lagi bermasalah, entah itu nakal atau dan lain sebagainya. Jadi ya itulah Pak Bu, yang namanya hidup sampai kita meninggal gak akan pernah berhenti itu masalah. Gak akan pernah berhenti masalah, juga gak akan pernah berhenti ujian. Dari mulai kita kecil bahkan kita udah diuji. Di sekolah kita ikut ujian, di SD, di SMP, di SMA kita diuji. Dan itu semakin hari ternyata ujian tuh semakin susah. Coba Bapak Ibu sekalian, yang punya anak satu sama yang punya anak dua, bebannya berat mana? Yang anak dua. Yang anak tiga lebih besar bebannya daripada yang anak dua. Pokoknya lebih tambah anak, lebih tambah beban, lebih berat tanggung jawab. Yang punya istri satu sama yang punya istri dua, bebannya berat mana? Pasti yang istri dua ya Pak ya. Satu aja udah beban berat gitu. Makanya bapak-bapak di sini gak ada yang nambah ya Pak ya, karena tambah beban. Nah itu. Jadi, kalau kita semakin hari tambah beban Pak Bu, bukan kita menyerah dengan keadaan, tapi harus tambah ilmunya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kadar kesanggupannya. Jadi kalau bapak-bapak di sini diberikan istri satu, ya memang segitu kemampuan bapak di sini. Ada yang diberikan Allah rezeki tambahan, wah berarti dia kemampuannya tambah. Nah, jadi itulah ujian, semakin hari semakin bertambah, dan kita harus menambah kapasitas diri kita atau kemampuan diri kita dengan cara apa tadi? Menuntut ilmu. Nah, ujian semakin bertambah, masalah juga semakin bertambah. Nah, kalau masalah semakin bertambah, maka tambah juga kesabaran kita. Tambah kesabaran. Jadi saat musibah datang, entah itu musibah pada harta, entah itu musibah pada keluarga, musibah apapun yang datang, itu untuk menambah kapasitas kesabaran kita.
Jadi caranya untuk sabar, udahlah imani takdir. Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Nah, kalau hidup udah kayak gitu Pak, wah insya Allah bahagia, tenang menjalani hidup kalau kita sudah mengimani takdir Allah. Tapi kalau kita menggantungkan nasib kepada selain Allah, pasti susah, banyak stresnya. Kenapa ini seperti ini? Kenapa datang padaku seperti ini? Nah, kalau kita sudah sabar, kapasitas sabar kita sudah tinggi. Nah, jadi ternyata kunci semua itu, kunci kita bisa bersyukur dengan baik, kunci kita bisa bersabar, kunci kita bisa menghadapi masalah, kunci kita bisa menghadapi ujian. Kuncinya satu, ilmu. Nah, jadi kita semangat menuntut ilmu. Saat ikut pengajian, kalau kita sebelumnya gak denger pengajian tuh, ustadznya ngomong, kitanya tidur. Nah, kita sekarang rubah. Wah, saya pengen ilmu. Saat ustadznya ceramah, saya harus mendengar. Nah, gitu. Tapi yang tidur pun ya agak masalah Pak sebenarnya. Daripada tidur di rumah, yang mendingan tidur di pengajian, betul Pak? Tuh. Ya gitu. Nah, tapi kita niatkan semakin hari semakin baik gitu. Semakin hari semakin baik dengan cara ya kita berusaha dengarkan dan amalkan semua apa yang kita dengarkan. Di sini kita sudah tadi mendapat ilmu syukur, bahwasanya yang namanya syukur itu lisan, hati, dan perbuatan. Jadi bukan cuma di lisan saja. Kita diberikan harta yang banyak, kita syukur dengan menggunakan harta itu di jalan kebaikan, bersedekah, agar amal kita tidak terputus. Kita sedekahkan ke sesuatu yang pengaruhnya terus menerus. Entah itu pembangunan masjid, entah itu untuk pendidikan, entah itu untuk dakwah, untuk ilmu pengetahuan. Nah, itu amalnya saat kita meninggal tuh tidak terputus. Kan 3 ya amalan yang tidak akan terputus: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Nah, anak soleh ini kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dengan mendidiknya. Kalau kita tidak mampu, kita belum mampu, serahkan ke ahlinya. Entah itu dimasukkan ke pondok pesantren. Nah, jadi kalau di sini bapak-bapak ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 5, ada yang punya anak 10, ya minimal 1 lah Pak ya yang dimasukkan ke pondok pesantren. Ya kalau bisa semuanya dimasukkan ke pondok pesantren, alhamdulillah. Tapi kalaulah tidak semuanya, minimal 1 lah yang dijadikan untuk ilmu agama gitu Pak. Karena itulah aset kita. Kan kita sebentar lagi meninggal ya Pak, betul Pak? Ya, terlihat memang dari rambut bapak-bapak sekalian ya. Nah, itu kan kata para ulama itu tanda-tandanya. Jadi ada tanda-tanda yang terlihat, ada tanda-tanda yang tidak terlihat. Nah, kalau rambut udah memutih, nah itu berarti harus waspada ya, kita mencari amal. Gimana caranya kita meninggal nanti amal tetap terus jalan? Anak yang soleh. Kan anak yang pinter tidak jaminan ya. Tidak jaminan kita bahagia dengan anak kita. Atau bahkan anak yang kaya pun tidak jaminan ya kita bahagia dengan anak kita. Tapi anak yang soleh, mau itu dia kaya, mau tidak kaya, mau dia pinter, mau tidak pinter, tapi soleh, dialah yang akan menjadi aset kita. Jadi kita sudah meninggal, dialah yang mendoakan kita. Beda kalau tidak soleh. Kalau tidak soleh, mau kaya mau tidak, lupa doain orang tuanya.
Jadi kita juga Pak, kita jangan lupa berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Setiap hari kita doakan Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmatiku sewaktu aku kecil. Jadi di dunia mah kan yang paling menyayangi kita adalah orang tua kita, dan tidak ada yang kasih sayangnya lebih daripada kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita sering kali ya Pak mengadukan masalah kita kepada tetangga kita. Kita misalnya ada ibu-ibu curhat kepada temannya, masalah yang saya dapatkan seperti ini, banyak masalah di rumah seperti ini. Ada yang diantara kita mengadu kepada manusia, padahal manusia itu cuma dengar aja udah, atau bahkan tidak jarang mereka senang dengan apa yang kita alami. Kita dapat masalah, lagi ada masalah di rumah, lagi ada masalah di pekerjaan, kita ngeluh kepada manusia. Atau zaman sekarang mah ada yang ngeluh di medsos, ditulis di status, lagi ada masalah, disebutin rinci masalahnya, ada yang disebutin di medsos, padahal orang-orang cuma denger aja, gak ngasih solusi. Gak ada beberapa yang ngasih solusi, alhamdulillah, tapi kebanyakan di antara mereka Pak gak ngasih solusi. Nah, jadi solusinya apa? Kita ngadunya sama Allah aja. Jadi kita jangan sampai saat kita punya masalah kita ngadu ke orang-orang, tapi saat kita dapat kenikmatan kita gak sampaikan ke orang-orang. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Jadi kesimpulannya, semua kuncinya itu berada di ilmu. Jadi yang semangat ya ikut pengajian. Siapa? Alhamdulillah. Siap Bu? Nah, jadi mau kita kesabarannya tinggi, lebih naik, mau kita kesyukurannya lebih naik lagi, mau kita lebih mengenal Allah, semua kuncinya satu, di ilmu. Dan ilmu, sebaik-baik ilmu adalah ilmu Al-Quran. Nah, di sini ada Ustadz Iqbal. Nah, didatangi saja Pak Ustadz Iqbal, bilang mau belajar Al-Quran. Wah, insya Allah gak akan ditolak sama Ustadz Iqbal. Kan Ustadz Iqbal kan yang mukim di sini mah. Kalau saya mah hari ini juga pulang lagi ke Garut. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan kami memohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.